Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku mau share aktivitas aku menata kulkas dengan food container yang baru aku ya. Nah, food containernya belum aku unboxing, jadi hari ini aku mau unboxing setelah aku nge-refill beberapa kebutuhan stok dapur ya, kayak kecap manis ini. Nah, biasanya untuk persausan itu juga aku beli saus yang refillan ya, jadi aku masukin ke dalam botol. Cuman kemarin aku nggak beli yang refillan lagi, kalau untuk persausan aku langsung beli yang botolan. Jadi ini aku cuman nge-refill kecap manis. Nah, untuk satu bungkus kecap manis ini kira-kira 1,5 botol ya. Dan ini udah aku pakai sedikit sebagian untuk kecap manisnya. Karena sekarang itu aku ganti kecap manis ABC ya, dan untuk refillannya itu adanya yang bungkusan ukuran berapa mili itu ya. Pokoknya nggak terlalu besar ya. Nah, ini aku mau ngebakar ikan terlebih dahulu sebelum unboxing paket food container kulkas aku tadi. Jadi ini aku tadi udah marinasi ikan yang udah dibelah punggung gitu ya, udah dibersihin, kemudian dikasih bubuk kuning. Terus pas aku mau ngebakar ini aku pakai air fryer aja. Nah, itu aku alasin dulu dengan kertas alas ya, yang kemarin juga sempet udah aku unboxing khusus untuk air fryer. Jadi kita kalau mau goreng-goreng atau misalnya kita mau bikin pizza itu bisa pakai alas kertas itu. Nah, kalau misalnya kita mau air dari ikan bakarnya ini atau misalnya kita ngebakar ayam itu biar kering ikannya, itu bisa nggak usah pakai alas kertas ya. Jadi nanti next kapan-kapan aku mau coba nggak pakai alas kertas ya. Jadi airnya, lemaknya itu bakal jatuh ke bawah tatakan air fryer tadi. Karena ini aku masih belajar ya menggunakan air fryer, karena kalau udah terbiasa nanti kita tahu mana yang enak, tips atau trik untuk masak dengan menggunakan air fryer. Nah, sambil nunggu ikan bakarnya itu setengah matang, karena nanti mau aku balik dan aku olesin dengan bumbu bakarnya kayak kecap tadi ya sama saus tiram. Nah, ini aku mau unboxing paket yang aku bilang tadi. Ini isinya adalah food container ya, atau food storage lah khusus untuk kulkas. Aku sengaja ambil yang model transparan ya, karena kayaknya kalau transparan itu kita mudah ngambil persayuran atau stok lah yang ada di kulkas karena dia kelihatan. Karena sebentar lagi juga kita mau menyambut bulan suci Ramadan ya, tentu kita bakal nyetok banyak ya untuk kebutuhan stok lauk, biar kita nggak warawiri ke pasar gitu, karena bawaan puasa biasanya kan bawaannya capek ya kalau mau ke pasar setiap hari. Nah, ini aku beli 3 food container dan kalian bisa lihat ya untuk packingannya ini super aman, dan ya udah di bubble wrap juga di bagian dalamnya tuh kelihatan ya. Nah, nanti untuk link tempat pembelian food storage ini atau food container kulkas ini bakal aku taruh di description box. Ini aku pilih food container kulkasnya yang model laci supaya mudah ngambil bahan-bahan yang kita gunakan hampir setiap hari ya, kayak buah-buahan. Biasanya kan anak-anak pengen ngambil anggur, pengen ngambil kelengkeng, itu langsung tinggal buka aja tanpa harus repot-repot buka tutup food container gitu ya. Nah, ini seperti ini ya penampakannya. Di dalam food container ini juga udah terdapat saringan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada uap air, ia akan langsung menetes ke bawah saringannya. Nah, ini ada 2 model laci ya, satunya yang ukuran besar, jadi 1 laci aja, satunya lagi ini yang 2 laci. Nah, seperti ini. Selain buah juga ini mau aku taruh lalap-lalapan atau sayuran yang biasa kita masak sehari-hari ya, kayak tomat, itu pasti setiap hari aku hampir gunain, kemudian juga kayak timun kalau misalnya kita mau ngelalap, atau misalnya juga kayak sayur-sayuran yang mau kita rebus-rebus gitu ya, terong, ya terong-terong kecil gitu. Bahan plastiknya ini tebal, kemudian di saringannya ini juga ada sedikit jarak ya, supaya air yang netes ke bawah itu tidak membasahi sayur-sayuran yang kita simpan di dalamnya.
Nah, seperti ini ya. Oke, nah tadi pagi itu aku udah belanja beberapa sayuran sama buah-buahan dan aku mau mempersiapin sambil nunggu food container itu kering ya karena mau aku cuci dulu. Jadi aku mau bersih-bersih sayuran dan buahnya. Nah, ini ikan aku udah setengah matang dan aku mau balik ikannya terlebih dahulu. Kemudian setelah dibalik baru nanti aku olesin lagi dengan bumbu kecapnya ya. Nah, mungkin next lain kali karena ini kan baru pertama kali aku bakar ikan di air fryer, jadi gak usah pakai alas kertas ya. Jadi alas kertas itu paling buat aku nanti misalnya mau goreng kentang goreng ya, atau misalnya mau goreng bahan-bahan makanan yang nggak basah ya. Kalau ikan ini kan ada airnya, jadi nggak usah pakai kertas. Nanti dia bakal netes di bawah penyangga saringan ya, karena itu kan udah anti lengket juga. Oke lanjut, nah ini buah-buahan yang aku beli tadi, ini tadi aku beli anggur 1 kilo harganya 50.000. Jadi ini aku potelin kecil-kecil seperti ini ya, supaya nanti kalau misalnya anak-anak mau ngambil 2 tangkai itu enggak besar ya, kemudian juga dimasukin ke dalam wadah food container tadi muat. Tadi juga aku beli buah pir, kemudian ada buah pepaya. Untuk buah pepayanya juga tadi udah aku potong sebagian ya, sebagiannya nanti mau aku taruh di wadah food container. Nah, habis ini aku mau cuci bersih dulu anggurnya karena biasa ya anak-anak itu suka langsung ngambil di kulkas langsung dimakan gitu. Kecuali untuk buah pir biasanya udah aku ingetin gitu ya, kalau buah pir, buah apel itu jarang aku cuci dulu ya. Karena kan butuh waktu nyucinya, jadi pas mau dimakan aja baru dicuci. Ini aku gunain cairan Mama Lemon ya, yaitu pencuci buah dan sayur. Makanya aku kalau beli cairan untuk pencuci piring sekaligus ya yang bisa untuk buah dan sayur. Jadi ini benar-benar bersih nantinya pestisida atau pokoknya bahan-bahan kimia yang melekat pada buah-buahannya. Tadi juga aku beli sayur-sayuran ya, cuman sayur-sayurannya itu enggak terlalu banyak, aku belinya biasa buat stok sehari, 2 hari ya, kemudian stok yang lama juga masih ada di kulkas. Daripada nanti kulkasnya kayak kebun kata orang, sampai wortelnya udah berakar-akar, kemudian juga sayuran yang lainnya udah pada mengembang semua. Ya, jadi lebih baik kita batasin ya, pokoknya sesuai waktu aja masaknya. Tapi kalau untuk protein hewani, untuk stok protein seperti ikan, udang, atau ayam, itu nggak apa-apa nyetok banyak karena dia nggak bakal rusak ya kalau misalnya kita nyimpennya di dalam freezer dengan baik. Oke, nah ini aku ambil aja video ending, sayuran udah dicuci bersih, buah juga. Nah ini aku mau tata dulu ke wadahnya. Itu tadi aku isi anggur, muat 1 kilo ya untuk laci yang ukuran kecil ya atau untuk food storage dengan 2 laci ini. Nah di bagian bawahnya aku mau taruh tomat aja. Tadinya aku mau taruh lengkeng tapi kan aku nggak beli jadi khusus untuk tomat-tomatan ya. Ini juga untuk tomatnya muat 1 kiloan ya untuk di laci bawahnya. Nah untuk di laci yang sebelahnya ya yang ada tutupnya itu food storage aku yang lama ya. Nah itu mau aku masukin buah-buahan yang besar ukurannya, misalnya kita beli selain pir ada pepaya tadi, atau juga misalnya kita mau masukin semangka yang udah dipotong-potong. Pokoknya ini aku rekomendasiin juga, nanti link tempat pembeliannya juga bakal aku taruh di description box ya. Oke next, ini di food storage yang laci besar aku taruh buat sayur-sayuran yang ukuran besar kayak kubis, sawi, atau juga misalnya kita mau nyimpen wortel kan itu ukurannya agak besar ya, timun boleh juga. Untuk sawinya ini tadi udah aku cuci bersih, tapi untuk kubisnya biarin aja ya, dia masih 1 bonggol gitu, karena kalau udah dibongkarin biasanya kubisnya itu lebih besar muatannya ya, lebih banyak kita harus
nyiapin wadah food kontainernya. Kayak sawi ini kan kalau udah dibongkar dia jadi melebar gitu ya. Tapi karena sawi ini tadi kotor banget bagian luarnya, jadi ya udah deh aku bongkarin aja. Lagi pula itu biasanya dijadiin campuran buat numis-numis mie ya, atau juga mau direbus langsung. Oke, di food storage berikutnya, laci atasnya tadi aku taruh pare 2 biji aja aku belinya, karena biasanya 2 biji itu buat 2 kali makan, 2 kali masak gitu ya. Karena cuman aku sama Pak suami yang makannya, anak-anak enggak. Nah, di laci bawahnya tadi aku taruh cabai hijau, sementara cabai merahnya itu masih sebagian aku taruh di food container yang hijau di atas ya, itu yang merek Tupperware masih tetap aku gunain. Nanti untuk yang tertutup seperti food container dari Tupperware itu nanti buat masakan-masakan yang udah jadi ya, kayak misalnya ayam ungkep, tempe ungkep, karena kan ia tertutup rapat. Nah, ini dia penampakannya setelah dimasukin kulkas. Jadi bikin kulkas itu tambah rapi, kemudian terlihat juga isinya apa aja. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi ya, mau sayuran apa di dalamnya atau mau buah apa. Anak-anak juga lebih gampang ngambil buah anggurnya. Nah, di bagian tengah bawah ini karena masih kosong untuk food storage beningnya belum ada, kurang satu kayaknya ya. Jadi aku taruh tempe tadi beli 10.000 sama telur puyuh tadi beli setengah kilo. Insya Allah bakal nabung lagi ya dari hasil konten ini untuk beliin wadah food container. Cuma nanti aku mau ngambil yang berbeda lagi ya bentuknya. Oke lanjut, nah cabai merah tadi udah aku ceritain, sebagian aku simpen di wadah food container yang hijau tadi. Nah sebagiannya ini aku bikin stok sambal cabai merah ya. Tadi beli cabai merah 1/4 kilo, kemudian dicampur dengan cabai rawit merah ya. Dan ini aku nggak masak semuanya, aku masak sebagian aja. Karena untuk sebagiannya itu siapa tahu nanti mau bikin sambal mentah. Ini tadi aku tumis dulu cabenya terlebih dahulu, jadi aku pisahin antara cabai dengan perbawangannya. Katanya sih biar baunya nggak langu ya. Kemarin itu aku sempat belajar juga sama ahli masak kalau di tempat-tempat hajatan gitu ya. Katanya biar sambelnya itu nggak bau langu, jadi kita tumis dulu cabenya sampai matang. Nanti kalau udah matang baru kita masukin perbawangannya. Nah, ini aku tambahin sedikit gula sama garam, karena garam itu juga termasuk pengawet alami ya untuk sambal bawangnya ini. Nah, nanti kalau misalnya kita mau masak, misalnya mau numis pare atau masak masakan lain menggunakan sambal bawang ini, itu kita tinggal koreksi rasa. Nah, kiranya video aku menata belanjaan di kontainer kulkas baru aku dan masak stok sambal cabai merah ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.